Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini, saya dari Prodi MPI kelas A. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi dari kelompok-kelompok lain. Yang pertama itu Undang-Undang Berbasis Oxley, Pengadilan Internal dan KAS. Undang-Undang Sarbanes-Oxley adalah hukum federal Amerika Serikat yang disahkan Kongres Amerika pada tanggal 30 Juni 2002. Tujuan dari Sarbanes-Oxley yaitu mengembalikan keyakinan dan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, komponen pengendalian internal, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, pengawasan, dan informasi dan komunikasi. Kemudian kas adalah uang tunai yang disimpan di perusahaan maupun yang dapat digunakan setiap waktu. Salah satu alat pengendalian kas adalah berupa rekening bank. Perusahaan juga dapat menggunakan rekening koran. Pengendalian terhadap penerimaan kas, sistem voucher, sistem transfer elektronik, dan rekening bank serta rekonsila bank. Yang kedua itu pengantar akuntansi piutang. Piutang adalah salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pembelian kredit. Adanya penjualan barang dan jasa atau kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Piutang jangka pendek dibagi menjadi dua, yaitu piutang usaha, piutang terhadap langganan. Yang kedua, piutang yang akan diterima. Serta jenis-jenis piutang usaha, wesel tagih, dan piutang lain-lain. Ketentuan dalam perhitungan bunga umur bulan ditetapkan 30 hari. Bila obligasi transaksi pada tanggal 1 bulan berikutnya 1 tahun ditetapkan 360 hari. Kedua, banyaknya hari bulan berjalan. Ketiga, desainnya bunga obligasi. Wesel tagih yaitu janji tertulis yang tidak bersyarat dan satu pihak ke pihak lainnya untuk sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Investasi jangka pendek. Yang ketiga, akuntansi aset tetap. Aset tetap adalah aset yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan proses produksi namun berwujud tetap. Jika aset ini sifatnya jangka panjang dan tidak akan diperjualbelikan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, pengelompokan aset tetap. Yang pertama itu land, building, machinery, equipment and tools, furniture and fixture, dan delivery equipment. Serta jenis-jenis aset tetap, lahan, mesin, perabot, prasarana, bangunan gedung, kendaraan, dan inventaris. Adapun karakteristik aset tetap yaitu menurut Jerry J. Wagen 2007, karakteristik aktiva yaitu memiliki bentuk fisik, digunakan dalam kegiatan operasional, tidak untuk dijual ke konsumen. Menurut Suemarso 2005, karakteristik aktiva tetap adalah masa manfaatnya lebih dari 1, digunakan dalam kegiatan perubahan, dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan, dan nilainya cukup besar. Serta aset tak berwujud. Yang keempat, aset tak berwujud. Aktiva tak berwujud adalah hak-hak istimewa dan keuntungan kompetitif yang timbul dari pemilihan suatu aktiva yang berumur panjang yang tidak memiliki wujud fisik tertentu. Yang kedua, karakteristik aktiva tak berwujud yang salah satunya itu kurang memiliki ekstensi fisik, bukan merupakan instrumen keuangan, bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi. Kualifikasi dan prinsip akuntansi dasar aktiva tak berwujud.
Salah satunya yaitu cara akuisisi dapat diidentifikasi, dapat dipertukarkan, periode manfaat yang diharapkan, dan yang prinsip akuntansi untuk aktiva tak berwujud yaitu pada akuisisi menerapkan prinsip biaya, selama periode penggunaan menerapkan prinsip penandingan, dan pada disposisi menerapkan prinsip pendapat. Yang pencatatan dan penilaian aktiva tak berwujud, jenis pembelian dibuat secara internal, dikapitalisasikan pada biaya akuisisi, dibebankan saat terjadinya tidak tersedia pilihan untuk mengkapitalisasikan sehingga tidak ada amortisasi. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengestimasi aktiva tak berwujud yaitu ketentuan hukum, ketentuan untuk pembaruan, perkiraan umur pelayanan, dan pengaruh keuangan. Serta aktiva tak berwujud yang dapat dipertukarkan yaitu hak paten, hak cipta, merek dagang, waralaba, serta biaya organisasi. Yang kelima itu akuntansi liabilitas. Liabilitas adalah suatu kewajiban yang dimiliki seseorang atau perusahaan yang harus dibayar berdasarkan periode tertentu. Besarnya yang didasarkan atas nilai uang atau kewajiban dari suatu pihak lain yang belum diselesaikan atau belum dibayarkan. Kedua, jenis-jenis liabilitas itu, pertama liabilitas atau kewajiban kontingensi, kedua liabilitas atau kewajiban lancar. Menganalisis liabilitas usaha. Pertama, rasio utang terhadap aset, kedua rasio utang terhadap akuitas. Liabilitas jangka pendek adalah liabilitas yang dapat diharapkan untuk dilunasi dalam jangka pendek. Biasanya terdiri dari utang pembayaran, hutang dagang, gaji, pajak, dan sebagainya. Jangka panjang yang jatuh tempo dalam tahun berjalan, obligasi jangka pendek, misalnya dari pembelian peralatan dan lain-lain. Liabilitas jangka panjang adalah liabilitas yang penyelesaiannya melebihi satu periode akuntansi, lebih dari 1 tahun. Biasanya terdiri dari utang jangka panjang, obligasi pensiun, dan lain-lain. Liabilitas adalah pembayaran yang sedang berlangsung untuk sesuatu yang tidak memiliki nilai yang nyata atau untuk sebuah layanan. Beban digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Yang keenam itu akuitasi penggajian. Sistem penggajian adalah mengembangkan sekumpulan prosedur yang memungkinkan perusahaan untuk mengendalikan biaya pembayaran gaji. Yang kedua, sistem akuntansi gaji dan upah adalah suatu sistem dari prosedur dan catatan-catatan yang memberikan kemungkinan untuk menentukan dengan cepat dan tepat berapa jumlah pendapatan kotor setiap pegawai. Sistem penggajian dan pengupahan yang ada di perusahaan yaitu yang pertama, prosedur untuk bagian personalia, kedua, prosedur pencatatan waktu, yang ketiga, prosedur penggajian dan pengupahan. Formulir yang digunakan dalam prosedur pencatatan waktu yaitu catatan waktu hadir, catatan waktu kerja. Kombinasi catatan waktu hadir dan waktu kerja. Prosedur menggunakan formulir dan laporan. Yang pertama itu daftar gaji dan cek register, cek gaji. Yang ketiga, penyetup atau employees earning statement. Yang keempat, employee record. Yang keenam itu akuntansi untuk persekutuan. Persekutuan adalah suatu penggabungan di antara dua orang badan atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan yang mendapatkan keuntungan atau laba. Karakteristik persekutuan: mutual agency, perwakilan bersama. Yang kedua,
unlimited life, umur terbatas. Yang ketiga, mutual liability, bentuk-bentuk organisasi dengan karakteristik persekutuan. Yang pertama, persekutuan perdagangan. Yang kedua, persekutuan jasa-jasa. Persekutuan umum dan persekutuan terbatas serta joint stock company. Perjanjian persekutuan akuntansi dalam persekutuan yaitu pertama, besarnya investasi dari masing-masing anggota, hak dan kewajiban anggota, pembagian keuntungan serta penarikan kembali modal yang disetor. Yang pendirian sebuah persekutuan. Yang pertama, akuntansi pendirian. Persekutuan berbentuk firma. Firma didirikan oleh anggota-anggota yang semuanya belum memiliki usaha. Gaji pemilik atau bunga modal di atas jumlah laba bersih. Pertama, laporan keuangan persekutuan, likuidasi persekutuan. Yang kedua, likuidasi persekutuan sederhana. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.